Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Holik dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0528368616. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Untuk itu langsung saja, untuk mempersingkat waktu, soal tugas Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ini input menu restoran. Lalu program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan minuman. Lalu yang kedua, pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu. Jadi batasin kita maksimal 4 menu dan mintakan jumlahnya. Formatnya seperti ini. Menghitung total biaya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20%. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon. Ini untuk kondisi yang pertama, 10% jika total keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Dan yang kedua, penawaran beli satu gratis satu, salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Lalu yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan jika ada diskon, dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasinya ke dalam instruksi pembayaran. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja menuju NetBeans, karena saya menggunakan NetBeans. Ini kebetulan sudah saya buat, karena untuk mempersingkat waktu durasinya kan dibatasi hanya maksimal 15 menit. Sehingga kalau saya tulis codingannya dari awal khawatir nggak cukup. Baik, langsung saya jelaskan dari menu dulu. Di sini pada menu kelas ini ada dapat field nama, harga, sama kategori. Dan ini konstruktornya saya bikin string nama, parameternya ini integer harga, string kategori. Dan di sini karena parameter ini sama fieldnya sama atributnya ini, lalu saya manfaatin keyword this di sini, this nama, this harga, this kategori sama dengan nama, ini kan. This nama sama dengan nama, this harga sama dengan harga, this kategori sama dengan kategori. Lalu untuk main kelasnya, saya importkan Java Util Scanner untuk masukkan dari keyboard. Lalu saya inisiasikan di sini, identifiernya input, new scanner system.in. Untuk input menu restoran, ini saya panggil di sini, deklarasikan jumlahnya 8. Untuk indeks ke 0, ini saya isi nasi goreng. Lalu ini parameter yang integernya saya kasih harga ininya 25.000. Kategorinya makanan. Untuk indeks ke 1, namanya mie ayam, lalu harganya ini, dan kategorinya makanan. Dan indeks kedua dan ketiga sama, kategorinya juga makanan. Untuk indeks ke 4 sampai ke 7, nah ini minuman ya kategorinya setelahnya. Untuk menampilkan daftar menu, system out, println, kita beri narasi seperti ini supaya mempercantik aja, untuk agak rapi lah. System out, println, makanan. Yang pertama ini daftar menu, nama, daftar menu indeks ke 0, nama, berarti ini nanti nasi goreng. Lalu yang ini harga, otomatis di sini ambilnya. Dan ini sama semua. Lalu kita tampilkan seperti ini nanti untuk kita pilih nanti. Ini ada 4 makanan dan 4 minuman. Lalu untuk nomor 2, pemesanan, di sini saya deklarasikan semua variabelnya integer pilihan 1, pilihan 2, kita 0 dulu semua. Lalu jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, jumlah 4 semua 0, karena nanti semua dari scanner, dari keyboard ya, maksudnya dari kita masukkan inputan dari keyboard. Lalu integer pesanan kita awali 0, lalu string jawab, ini nggak perlu kita inisiasikan 0 karena untuk string defaultnya itu 0 ya, kosong, maksudnya kita kosongkan 0. System out print, masukkan pilihan menu 1 sampai 8.
Ini pilihan satunya kita masukkan dari keyboard. Di sini input.nextInt karena integer. Lalu percabangannya jika pilihan satu lebih kecil dari satu atau pilihan satu lebih besar dari 8, lalu akan ditampilkan seperti ini. Maaf, pilihan Anda salah, hanya menu 1 sampai 8. Lalu return. Jika kondisi ini benar, lalu otomatis program tidak berjalan, berhenti sampai di sini. Ini karena operator logika OR kondisi true kan salah satu penilai true aja sudah true. Jadi kalau ini pilihannya 1 sampai 8, lalu ini pasti lewat. Langsung ke sini. Masukkan jumlah pesanan, jumlah satunya dari keyboard sama input.nextInt karena integer. Pesanannya value-nya nanti ditambahkan dengan operator penugasan, di mana pesanan nanti akan ditambahkan dengan daftar menu pilihan 1 min1.harga dikalikan dengan jumlah 1 dari jumlahnya yang kita masukkan pesan berapa. Lalu kita tampilkan apakah ini pesan lagi, yes or no, maksudnya y atau n. Lalu jawab ini dari keyboard juga. Lalu untuk pesanan kedua sama seperti ini. Kita memanfaatkan ini equal ignore case y. Maksudnya ini pakai huruf besar ataupun kecil juga sama hasilnya. Jika ini pesan lagi ya, otomatis tampilkan masukkan pilihan menu 1 sampai 8. Kita pilihan keduanya nanti dari keyboard juga untuk milih berapa. Nah, ini untuk percabangannya di sini untuk kondisinya sama seperti yang satu tadi ya. Ini maaf, pilihan Anda salah, hanya menu 1 sampai 8 jika memang ini masuknya angka 9 atau angka 0 gitu. Lalu ini ditampilkan selanjutnya menyamping, masukkan jumlah pesanan ini sebelah sini nanti. Jumlahnya yang kedua dari keyboard, lalu pesanannya juga value nanti diubah, udah ditambahkan dengan ini. Sama untuk yang ketiga, karena kita tidak menggunakan perulangan, jadi kita mau nggak mau ya nampilin satu-satu gini hingga sampai ke 4. Ini pesanan keempat juga sama, if jawab equal ignore case y, maksudnya yes gitu, tapi dengan satu huruf aja ya, kayak karakter gitu. System.out.print, masukkan pilihan menu 1 sampai 8. Pilihan 4 itu masukkan dari ini identifier scannernya ini input. Lalu untuk percabangan ini pilihan keempat juga sama seperti tadi. Lalu masuk ke sini, jika ini tidak terpenuhi, otomatis masukkan jumlah pesanan yang keempat tadi itu, jumlahnya berapa. Lalu nanti ini untuk memperbarui value dari pesanan ini, variabel pesanan dengan operator penugasan ini. Dari sini ya, dapat ditambah dengan daftar menu pilihan 4 minus 1.harga kali jumlahnya yang dipesankan keempat tadi, pesanan keempat. Untuk yang nomor 3, hitung total biaya. Di sini saya menggunakan final integer pelayanan karena memang nggak dirubah sudah. Integer pun nggak apa-apa sih, karena memang nggak otak-atik aritmatika dari sini. Paling untuk penambahan total aja ditambahkan di sini. Tapi ininya nggak ada perubahan nilai. Integer pajak saya pakai integer karena saya sebenarnya ini kan double karena ada perkalian koma di sini. Lalu saya cache di sini jadi integer ini karena ada koma. Dimana ini kan masuk dalam tipe data double. Saya bikin integer, diskon pun saya juga bikin itu karena saya nggak mau nanti di struk itunya, penampilan struknya ada titik-titik komanya gitu. Mungkin bisa pakai ini class library juga ada, tapi biar simpel aja kita kasih sini, kita rubah ke ini integer. Lalu untuk kondisional ini pesanan lebih besar dari 100.000, jadi jika pesanan untuk yang tadi diskon itu 10%, ini kan kondisinya kan lebih besar dari 100.000 pesanannya, otomatis nanti dapat diskon 10%. Di sini diskon sama dengan pesanan dikali 10%, ini 0,10 0,1 lah, sama aja. Atau ini nanti totalnya ini juga kita masukkan, totalnya masukkan dengan ini dikurangi dengan diskon.
Dan ini untuk yang else if pesanannya lebih besar dari 50.000 dan pesanan kurang dari 100.000. Saya pakai operator logika karena kalau nggak dipakein ini, misalkan 50.000 saja, pesanan lebih besar dari 50.000, otomatis jika ini harga pesanannya di atas 100.000 pun juga ini termasuk, karena pesanan 50 lebih besar dari 50.000 juga 110.000 kan sama, lebih besar dari 50.000. Jadi saya pakai operator ini logika supaya bisa ini ya, ada kondisional yang pas itu, yang sesuai. Baik, untuk ini kita masukkan tadi boolean tadi yang promo tadinya awal false jadi true di sini. Untuk mencetak struk pesanan kita narasikan seperti ini, rincian pesanan. Lalu untuk percabangannya begini, jumlah 1 lebih besar dari 0. Tampilkan ini system.out.println daftar menu pilihan 1 min 1 nama ditambah sama jumlahnya tadi, yang pilihan jumlah pertama tadi berapa, jumlah dari yang pertama, terus yang kedua juga sama, yang ketiga sama, nggak ada bedanya. Kita samain programnya seperti itu. Lalu ini kita tambahin jika promo true, ini operator perbandingan. Lalu sistem out.println bonus 1 daftar menu 4 nama. Kan tadi untuk promo yang buy one get one ini untuk kategori minuman tertentu, saya pilih es teh di sini untuk apa, gratisin gitu ya. Kalau terpenuhi tadi itu kan, kalau promonya true di sini tadi, otomatis dapat es teh 1 gitu. Lalu kita tampilkan begini supaya untuk ini aja lebih bagus. Ada sistem out, system.out.println subtotal di sini. Kita masukkan dari variabel pesanannya. Lalu ini pajak 10% juga sama. Biaya pelayanan yang tadi tetap 20.000. Kita masukkan kondisional di sini, percabangan if diskon lebih besar dari 0, system.out.println diskon 10%. Kita beri narasi seperti ini, kasih minus di depannya, minus simbol rupiah, tambah variabel diskonnya, value-nya nanti. Ini jika masuk yang 10%. Nanti kalau yang kondisi yang keduanya yang bukan ini, kalau nggak seperti ini kondisi yang lain, nanti ini jika promonya true, otomatis Anda mendapatkan promo buy one get one. Lalu seperti ini, tampilkan totalnya dan kasih ucapan terima kasih. Baik, untuk mempersingkat langsung kita running. Masukkan pilihan menu, misalkan saya pilih nasi goreng 1, jumlahnya 3. Lalu saya pesan es teler nomor 8. Oh maaf, yes dulu ya. Apakah ingin memesan lagi? Yes. Lalu masukkan pilihan menu 1-8, es teler menu 8. Jumlah pesanannya misalkan 4. Apakah Anda ingin memesan lagi? Misal masukkan pilihan menu, kita pilih menu soto sapi 3, jumlahnya 1. Yes, kita pilih sampai maksimal pemesanan ya, 4 kali. Lalu nasi uduk, jumlahnya 1. Ini sudah 4 kali pesanan nih, 1, 2, 3, 4. Udah maksimal. Nah, ini jumlahnya totalnya 200.000, pajaknya 10%, 20.000, jadi sama tambah biaya pelayanan, jadi segini dikurangin dengan ini diskon dapat, karena udah melebihin dari 100.000, pasti dapat ini 10%, jadi 220 total kita bayarkan. Bagaimana jika ini yang dapat buy one get one, misal saya pilih nasi uduk, jumlah pesanannya 1, yes. Lalu masukkan pilihan menunya, kita pilih es jeruk, misal 1, es jeruk nomor 6, kita pilih 5, misal cukup, ini no. Rincian pesanan nasi uduk 1, es jeruk 5, bonusnya ini es teh 1 free. Subtotalnya 60.000, pajaknya 10% dan biaya pelayanannya 20.000. Anda mendapatkan promo buy one get one di sini. Jadi totalnya ini 86.000. Ya, itu saja mungkin. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.